Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang hadas dan macam-macam hadas. Apakah kalian masih ingat apa hadas itu? Ya, hadas adalah keadaan. Ingat ya, kata kuncinya adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan terhalangnya seseorang melakukan ibadah kepada Allah. Hadas itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Sudah baca bukunya? Ya benar, ada dua macam. Yang pertama ada hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil itu bisa suci dengan cara berwudu. Kira-kira apa saja ya yang termasuk hadas kecil? Ya, yang termasuk hadas kecil adalah yang pertama, buang air kecil. Tahu buang air kecil? Pipis. Yang kedua adalah buang angin. Apa ayo buang angin? Kentut, pinter. Yang ketiga ada buang air besar. Bukan airnya yang besar ya, tapi buang air besar itu adalah pup atau berak. Nah, ketika kalian sudah wudhu kan dalam keadaan suci, lalu kalian buang air kecil atau kalian kentut atau buang air besar, maka kalian sudah tidak dalam keadaan suci lagi. Terus bagaimana caranya agar kalian suci kembali? Caranya adalah dengan berwudu. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar bisa suci dengan cara mandi besar. Apa itu Bu Guru mandi besar? Apakah mandi di ruangan yang besar atau airnya yang besar? Bukan, mandi besar itu mandinya ada niatnya. Ya, tidak sekedar mandi gitu aja, ada niatnya. Kira-kira apa saja ya yang menyebabkan kita mandi besar? Contohnya adalah haid. Apa itu haid? Keluar darah bagi perempuan. Kemudian ada lagi nifas. Apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Setelah keluar adik bayinya, keluar darahnya, itu namanya nifas. Nah, ketika perempuan setelah nifas, setelah haid, maka wajib bersuci dari hadas besar. Dengan cara apa? Dengan cara mandi besar. Baik, diulangi lagi ya sama Bu Eti. Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas hadas kecil, dan yang kedua ada hadas besar. Hebat. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu termasuk contoh hadas. Apa itu jalan depan? Jalan depan itu tempat keluarnya pipis, itu namanya jalan depan. Namanya kubul. Apa Nana? Kubul. Kalau jalan belakang tempat keluarnya angin atau kentut. Terus tempat keluarnya itu ketika pup. Nah, itu namanya jalan belakang yang disebut dengan dubur. Diulang berarti ya. Kubul artinya jalan depan. Dubur artinya jalan belakang.
Buang air adalah salah satu contoh hadas yang keluar dari jalan depan. Oke, pinter. Sudah bisa semuanya ya? Alhamdulillah. Contoh sebuah kasus. Ketika azan berkumandang, Doni segera bergegas wudhu. Setelah berwudhu, Doni pun pergi ke masjid. Ia ingin menunaikan sholat maghrib di masjid. Setibanya di masjid, ternyata perut Doni mules. Aduh, perutku sakit, gak bisa ditahan. Terus apa yang terjadi? Brut. Nah, ternyata Doni mengeluarkan angin atau kentut. Pertanyaan Bu Eti, apakah Doni boleh melakukan sholat dalam keadaan habis kentut? Iya, benar, tidak boleh. Kenapa? Karena Doni tidak dalam keadaan suci. Bagaimana caranya agar Doni bisa melakukan sholat? Maka Doni harus bersuci dahulu. Nah, sekarang buang angin atau kentut itu termasuk hadas kecil apa hadas besar? Ya, hadas kecil. Karena buang angin hadas kecil, maka Doni harus bersuci dengan cara wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu baru Doni boleh melaksanakan sholat maghrib. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang macam-macam hadas dan cara bersuci dari hadas. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dicatat agar kalian mudah dalam belajarnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.